Indonesia, ya, negara kita ini emang dibangun di atas api. Nah, hari ini kita bakal menyelami kekuatan luar biasa di baliknya. Dari gunung-gunung yang bergemuruh hampir setiap hari, sampai raksasa yang sekali meletus bisa mengubah dunia. Yuk, kita mulai! Setiap gunung api itu punya kepribadiannya masing-masing loh. Beberapa menit ke depan kita akan bongkar satu persatu gimana mereka ini membentuk daratan kita, budaya kita, bahkan sampai mempengaruhi iklim global. Udah siap? Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama kategori gunung yang aktivitasnya tuh nyaris non-stop. Skalanya mungkin kecil, tapi terjadi hampir setiap hari. Mereka ini jadi pengingat konstan tentang betapa hidupnya kekuatan di bawah kaki kita. Perjalanan kita mulai dari Halmahera Utara, di Maluku Utara. Di sana ada Gunung Dukono, contoh paling pas buat gunung berapi yang statusnya itu, ya, erupsi terus-menerus. Coba dibayangin, tinggal di sekitar Dukono. Kalau lihat langit mendung, itu seringnya bukan karena awan mau hujan, tapi karena abu vulkanik. Letusan-letusan kecilnya yang hampir setiap hari bikin warga di sana terbiasa hidup dengan hujan abu. Udah jadi bagian rutinitas. Tapi ini bukan cuma soal kebiasaan ya, ini juga jadi tantangan serius buat lalu lintas udara di kawasan itu. Oke, sekarang kita geser ke tipe gunung berapi yang beda. Gunung ini lokasinya dekat banget sama kota besar, yang bikin setiap gerak-geriknya jadi ancaman nyata dan harus dipantau super ketat. Siapa yang nggak kenal Gunung Merapi? Lokasinya ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Percaya nggak? Ini adalah salah satu gunung berapi paling aktif dan berbahaya. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, yang bikin Merapi ini begitu diawasi adalah siklus erupsinya yang relatif pendek, cuma sekitar 2-5 tahun sekali. Ini jadi ancaman langsung buat jutaan orang yang tinggal di sekitarnya. Setiap kali Merapi batuk sedikit aja, ribuan orang harus dievakuasi, dan kota besar seperti Yogyakarta bisa kena dampaknya. Ini realitas hidup di sana. Salah satu ancaman paling khas dari Merapi punya nama lokal yang unik banget. Wedus Gembel. Mungkin kedengarannya lucu kayak nama kambing ya, tapi jangan salah, di balik nama itu ada awan panas super mematikan. Suhunya bisa lebih dari 600 derajat Celcius dan meluncur turun dengan kecepatan mengerikan, bener-bener bahaya. Selanjutnya, ada 2 kisah yang dramatis banget. Pertama, tentang raksasa yang bangun lagi setelah tidur 400 tahun. Kedua, tentang gunung baru yang lahir dari salah satu ledakan paling legendaris dalam sejarah. Jadi, kita akan bahas soal Gunung Sinabung yang bangkit kembali dan kelahiran anak Krakatau. Dua-duanya ini contoh nyata betapa kekuatan alam itu nggak bisa ditebak sama sekali. Kisah Sinabung ini benar-benar nunjukin betapa cepat situasi bisa berubah. Bayangin, setelah 400 tahun dianggap tidur dan aman, tahu-tahu di tahun 2010, gunung ini meletus. Kebangkitannya mengubah gunung yang tadinya tenang jadi ancaman permanen, sampai memaksa ribuan orang harus pindah dan nggak bisa kembali ke rumah mereka lagi. Nah, ini seperti siklus hidup sebuah gunung berapi. Akhir yang dahsyat dari Krakatau di tahun 1883 justru jadi awal dari kelahiran anak Krakatau. Dan kemunculannya ini sama berbahayanya. Pertumbuhannya yang terus-menerus selalu jadi pengingat akan kekuatan yang melahirkannya. Sekarang, kita naik level. Kita akan bahas contoh paling ekstrim dari erupsi besar. Letusan yang dampaknya bukan cuma regional, tapi dirasakan oleh seluruh planet. Mari kita terbang ke Nusa Tenggala Barat. Disinilah letak Gunung Tambora, lokasi letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah modern yang pernah tercatat. Skala letusan Tambora tahun 1815 itu sulit banget dibayangkan. Ini bukan lagi soal bencana lokal, tapi sebuah peristiwa global. Bukti nyata kalau geologi di satu sudut dunia bisa banget mempengaruhi seluruh isi planet. Biar kebayang seberapa kuat letusannya, coba lihat ini. Letusan itu saking dahsyatnya sampai memotong lebih dari 1 kilometer puncak gunung. Puncaknya hilang, dan sekarang yang tersisa adalah kawah raksasa selebar 7 kilometer. Letusannya menyemburkan abu sampai ke lapisan stratosfer, saking banyaknya sampai-sampai menghalangi sinar matahari secara global. Akibatnya, setahun kemudian, dunia mengalami fenomena yang disebut tahun tanpa musim panas. Ini memicu gagal panen dan kelaparan massal loh di Eropa dan Amerika Utara. Dan itu semua berawal dari satu gunung di Indonesia. Oke, pertanyaannya sekarang dengan semua bahaya ini, kenapa ya orang-orang tetap memilih tinggal di bawah bayang-bayang kekuatan sebesar ini? Nah, mari kita coba pahami hubungan yang kompleks antara masyarakat kita dengan gunung berapi.
Jawabannya ada di dualitas ini. Kekuatan yang sama yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap, ternyata juga memberikan anugerah yang luar biasa. Tanah vulkanik yang subur banget. Tanah inilah yang selama berabad-abad jadi fondasi utama pertanian dan kehidupan masyarakat. Contohnya banyak banget, dari cengkeh di Ternate yang subur karena Gunung Gamalama, sampai kopi premium dari lereng Gunung Dempo di Sumatera. Semua kekayaan pertanian ini akarnya dari mana? Ya, dari tanah vulkanik. Jadi, kesuburan ini adalah berkah langsung dari gunung-gunung api yang juga menyimpan ancaman. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah renungan. Kalau gunung berapi adalah sumber penciptaan sekaligus kehancuran, lalu bagaimana cara terbaik kita untuk hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang begitu dahsyat ini? Ini adalah cerminan dari tantangan kita yang lebih besar, bagaimana berdamai dengan planet kita yang dinamis dan kuat. Terima kasih sudah menyimak.